Khalid ini bukan hanya gagah panglima yang hebat, tapi juga ganteng. Dan ada kasus di mana Khalid bin Walid memanggil satu peleton, kemudian komandan peletonnya dibunuh dan istrinya diperkosa, ditiduri. Ini menjadi masalah yang sangat krusial dan Umar sendiri mengecam kejadian itu, tapi sebagai khalifah Abu Bakar tidak memberi tindakan kepada Khalid bin Walid. Itu ketika itu terjadi, kalau itu benar, maka saya terus berpikir, lho nek ngono ra sithik iki Abu Bakar. Maka saya juga memberi peluang gelar siddiq itu justru diberikan oleh Rasulullah untuk mengikat supaya sampai kapanpun kamu harus siddiq dan manusia bisa tidak lulus. Misalnya Abu Bakar Siddiq menyesali kenapa dia ikut menyerbu rumahnya Fatimah dan Ali untuk memaksa Ali membaiat Abu Bakar misalnya. Nah ini nggak akan saya banyak-banyakkan nih info seperti ini, malah gue untuk legitimasi gue kerengan nih. Alah sahabat Nabi Ridho kaya ngono, aku biasa tahu terus ke rumahnya Magelang gitu, omahnya Temanggung gitu. Nek neng Mekah itu ratawur wajar, neng Temanggung dia terus ke Nabi salah popo ratawur sedih. Neng Mekah sholat sedino ping 5, neng Temanggung pisan itu sampo tuh gitu. Saya yang memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq itu Rasulullah atau bukan aja? Ya, Rasulullah. Seingat saya Rasulullah. Kita harus menguliti begini, menganalisis begini. Itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar sebagai kesaksian tentang kejujurannya. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, untuk mengikat Abu Bakar sampai kapanpun kalau bisa dia siddiq. Gitu ya. Kalau yang pertama itu berarti sudah confirm dia memang siddiq. Tapi yang untuk besok kan belum terjadi. Maka saya memberi peluang juga dalam diri saya untuk menafsirkan bahwa itu juga untuk mengikat Abu Bakar. Sebab nanti Rasulullah itu punya feeling bahwa nanti dia akan menggantikan beliau, sehingga ketika beliau nanti menjadi khalifah pertama, Rasulullah sudah mengikat, kowe kudu siddiq loh ya, itu loh. Karena ada versi seperti ini teman-teman sekalian, ini mohon ini mudah-mudahan Cafwat bisa membenahi ya. Karena ini ini salah satu versi ya. Jenazah Rasulullah itu kan 3 hari terbengkalai karena Abu Bakar, Umar, Muhajirin, Ansor ini di situ awal dari kontroversi dan perbedaan pendapat mengenai siapa yang menggantikan, sehingga kemudian jenazah Rasulullah itu terbengkalai 3 hari dan dikuburkan oleh keluarganya sendiri tanpa oleh mereka yang lain. Bahkan kemudian Abu Bakar ketika kelak mazak menjelang matinya itu Abu Bakar menyesali ada 3. Dia bilang ada 3 hal yang seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan, dan ada 3 hal yang seharusnya tidak saya lakukan tapi saya lakukan. Saya tidak ingin mengurai 6-6-nya ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika seseorang memegang jabatan seperti Abu Bakar pada waktu itu, ada kemungkinan dia tertantang dan belum tentu lulus untuk menjadi siddiq. Karena Abu Bakar bukan malaikat dan bukan maksum, dia manusia biasa. Ada versi lagi misalnya, ada panglima perang Islam yang namanya Khalid bin Walid. Itu sangat gagah perkasa, meskipun kalau sama Umar tetap gak berani gitu ya. Umar ini kan gunjek, juga zaman dia. Khalid ini bukan hanya gagah panglima yang hebat, tapi juga ganteng. Dan ada kasus di mana Khalid bin Walid memanggil satu peleton, kemudian komandan peletonnya dibunuh dan istrinya diperkosa, ditiduri.
Ini menjadi masalah yang sangat krusial dan Umar sendiri mengecam kejadian itu, tapi sebagai khalifah Abu Bakar tidak memberi tindakan kepada Khalid bin Walid. Itu ketika itu terjadi, kalau itu benar, maka saya terus berpikir, lho nek ngono ra Siddiq Abu Bakar. Maka saya juga memberi peluang gelar Siddiq itu justru diberikan oleh Rasulullah untuk mengikat supaya sampai kapanpun kamu harus Siddiq dan manusia bisa tidak lulus. Misalnya Abu Bakar Siddiq menyesali kenapa dia ikut menyerbu rumahnya Fatimah dan Ali untuk memaksa Ali membaiat Abu Bakar misalnya. Nah ini nggak akan saya banyak-banyakkan nih info seperti ini, malah gue untuk legitimasi gue kerengan gitu. Alah sahabat Nabi Wedo kaya ngono aku biasa tahu terus ke rumahnya Magelang gitu, omahnya Temanggung gitu. Nek ning Mekah ngono ora tawur wajar, nek Temanggung ki atus ke Nabi ya ora apa-apa ora tawur-tawur sithik. Nek ning Mekah salat sedina ping 5 nek Temanggung pisan wis ampun to kuwi. Itu ada pertimbangan geografis seperti itu. Jadi yang diungkapkan Jafar menurut saya adalah kita betul-betul harus punya kearifan yang semakin luas ya Pak ya, supaya kita tidak terjebak kepada klaim-klaim. Jadi misalnya Jafar mencontohkan mengenai celana cingkrang, itu sangat indah, sangat bagus, karena itu adalah bentuk cinta dan ketaatan kepada Rasulullah, meskipun itu bukan syar'i ya. Yang menjadi masalah adalah kalau orang yang pakai celana cingkrang kemudian menuding orang lain yang tidak pakai celana cingkrang sebagai kafir atau masuk neraka. Sehingga pada suatu hari di airport Surabaya di Juanda itu saya pagi-pagi kesel-kesel bermakyahan ning Bambang Wetan jam setengah 6 isuk lho. Ya bareng ini iki kuwi ana rombongan celana cingkrang rongkol. Bukan banget kae, sak wedoke nganggo cadar. Nah, sangat tidak seimbang pemandangannya karena mereka kemudian arep umroh bareng, tasnya oke banget, koper oke banget, sehingga mereka menyewa porter untuk membawa tasnya itu. Nah, sing portere pakaian preman kaya ngono kae, sing iki pakaian Rasulullah. Nah, saya sebagai seniman kan tidak suka kepada ketidakseimbangan estetik, sehingga saya marah kepada porter-porter. Hei, celanamu kok gak cingkrang? Ayo dilempet, dunggano sampai dengkul. Bojomu di rumah ngajar gak? Buan terus ngomong, ayo diunggah celanane, cek podo kabeh. Ngono aku. Arek-arek enggak. Kurang ajar cak ngene. Lho aku iki ben seimbang ngomong sing kok terke iki cingkrang kabeh kowe kok ora. Gitu. Jadi saya bukan setuju, enggak setuju, itu soal keseimbangan estetika saja. Misalnya pria jajar imam lah seimbang bapak segala sesuatunya kan tidak seimbang. Oke, siapa di antara teman-teman? 2-3 orang dulu yang pertama. 1, 2, silakan sini mas mikrofonnya supaya terjangkau. 1 lagi sebelah kanan barangkali. Oke, silakan mas dulu mas yang sampainya di tengah. Oke, apa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nova dari Purworejo sama teman-teman Dino. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti tidak menarik atau tidak lucu mungkin, karena memang pembahasannya dari tadi masalah kerajaan, masalah demokrasi sampai hadis gini-gini, kita mau mengelaborasi itu benar-benar jangkauannya itu kurang gitu, enggak XL gitu. Ayo bawa watang ya. Yang pertama masalah tadi jadi perlu dielaborasi masalah kaitannya apakah cocok dengan demokrasi atau kerajaan. Saya kira memang kita lebih tepat kerajaan ya, karena memang kita punya sejarah
kegemilangan dulu waktu ketika saya belum berpuasa, dan toh sampai hari ini kita terjebak masalah legal formal dan standarisasi, itu yang penting, sehingga semuanya itu mau diseragamkan dari Sabang sampai Merauke, semuanya harus pintar 3 matematika bahasa Indonesia Inggris. Bahkan kabar yang terakhir ulama mau disertifikasi. Nah itu kan pokoknya kalau yang nggak tersertifikasi itu istilahnya kurang kabar istilah kita ya. Ada tambahan lagi, insya Allah sebentar lagi seluruh playgroup dikasih ESQ. Pelatihan sholat busuk mungkin ya. Itu jadi sulit karena ya mungkin untuk masalah akdul imamah mungkin Pak Kiai Fuad yang lebih tahu, tapi untuk masalah di sini kita kita banyak yang mengingkari sendiri demokrasi, karena di sila kita juga permusyawaratan perwakilannya hanya sekarang nggak ada nggak perwakilan, malah milih langsung. Jadi antara dokter dengan orang yang tidak tahu apa-apa itu suaranya sama. Apakah ini zaman atau tidak butuh analisis lagi ya. Itu jadi terjebak sama standarisasi sistem juga, karena seperti tadi yang dikatakan, pemimpin tidak muncul dari masyarakat sendiri, tetapi memang diciptakan oleh uang, oleh kepopuleran, oleh yang lain-lain, sehingga ya seperti mungkin beberapa waktu lalu pernah berkata Kak Nun bahwa selagi kita masih politik memilih pemimpin pakai uang, kita tidak akan berhasil, tidak akan makmur. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan bagaimana pemilihan ke depan 2014 itu atau bagaimana. Nah, mungkin kaitannya juga dengan masalah tadi riya ya, bagaimana sekarang kalau nggak riya gitu. Mungkin banyak hal di media atau nulis di mana kita, sedangkan perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan saja bedanya perawinya terkenal atau tidak. Kita kalau nggak terkenal itu nanti mengurangi legitimasi gitu. Nah itu seperti apa? Nah, terus untuk terminologi misuh ini tadi sangat menarik sebenarnya. Masalah misuh di dalam Quran katanya juga tadi ada, terus konteks dari kita malah sendiri di sini misuh-misuh, asu dan sebagainya, saya banyak belajar di sini. Nah itu Yosu. Walaupun di sini konteksnya kemesraan ya, kemesraan dan tautan hati. Tapi dua hal yang saya tangkap bahwa untuk masalah misuh itu ada dua jalur juga. Yang pertama, kok lali. Apakah seperti dulu kita pernah berkata, nek saking loro atine itu bahkan misuh itu bisa wajib dan lain sebagainya. Nah dulu sejarah-sejarah Nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu banyak Nabi yang gak kuat. Kalau umatnya mereka ngeyel langsung panggil malaikat tenggelamkan atau bunuh atau kayak penyakit atau apa. Nah letak keteladanan Nabi Muhammad itu bukan pada jaduk, bukan pada apa, tapi pada uswahnya. Nah kalau kita terapkan sekarang, apakah yang terbaik itu memang kalau ada pemimpin yang misalkan celeneh perlu kita misu-misu, kita kritik, atau memang kita harus bersabar seperti Nabi, kita uswah itu makil atau wae mati dewi. Nah itu kalau yang kedua kan mungkin lebih cenderung ke asarisme lah, teologi asari. Nah tapi kalau misuh nggak dipakai juga nanti ilmu-ilmu dari Karl Marx dan Lenin teman-teman dan lain sebagainya itu juga nanti nganggur gitu kan. Kita nggak ada kiri revolusioner, nggak ada. Nah ini mungkin pilih yang mana nih antara kita nerima dengan yang misuh. Terakhir sekali tadi untuk masalah yang hadis tadi Pak Kiai, yang masalah Ali sebagai pemimpin itu mungkin sahih nggak itu atau gimana mungkin. Saja kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melengkapi dan menambahi beban tidak kuat ya. Jadi ada wail, ada tabat ya. Nah, tabat itu apa artinya ya? Tabat ya ada bilatnya itu hampir sama ya. Jadi tabat. Jadi kalau ada kori di sini tolong itu diperhatikan ya. Nek tabat ya ada gio, tabat gio.
Ora tanpa tiada yo meso kelemak kelemek jancuk kon niku biasa tapi aku tuh tegas tabrak fawaidul gitu kan tuh. Ya satu tabrak, nomor dua gini deh, untuk supaya Anda tidak kaget, ini gara-gara Tower 2 SMA itu ya buat Pak Nuh ini sedang menyusun perombakan kurikulum besar-besaran. Ya ini bisa kita analisis, pasti tidak sekarang, tapi mungkin bisa kita jadikan PR. Dia menyangka bahwa Tower itu karena kurikulum, coba. Gitu ya. Jadi akhirnya nanti Pak Nuh itu beri tingkat baik, kemudian dia rubah kurikulum, biayanya sangat besar, akhirnya menjadi sarang korupsi lagi. Jadi nanti ada kurikulum anti tawur, ada mata pelajaran anti tawur, terus karena banyak pesanan yang lain dari kerusakan, ada mata pelajaran anti oplosan, minuman oplosan itu loh, bir campur obat nyamuk, campur segala macam kulit, terus anti narkoba. Terus ada apa namanya mata pelajaran anti korupsi, ada pokoknya asal ada kejadian langsung diproyeksi menjadi kurikulum. Mereka pikir metode kognitif itu ada gunanya. Mereka pikir ada maling yang tidak mengerti bahwa maling itu tidak boleh. Ini kan jadi Pak Nuh ini orang yang sangat pintar dan terjerat di dalam kebodohan yang tertinggi. Oh dia baik ya, kalau berdoa juga fasih, Al-Fatihahnya dihafal oleh Nabi. Pak Nuh itu kalau berdoa Al-Fatihah itu Al-Fatihah, Al-Fatihah, nadanya mesti ngono kuwi, ya nada Al-Fatihah, ini mesti Pak Nuh kuwi, itu kayak Nabi Nuh aja ngono kuwi. Yo. Ini untuk tambahan Anda jangan kaget, maka Anda jangan tergantung sama kebijakan-kebijakan jahiliyah seperti itu karena tidak ada gunanya, bukan itu masalahnya. Anak tawur itu cuma output kecil dari tawarnya tata nilai yang tidak karu-karuan, dari filosofi, akidah, akhlak, ideologi, semua kan tawur sekarang. Demokrasi tawur Pak dengan dirinya sendiri kok. Wong pelaksanaannya itu manipulasi terhadap demokrasi kan gitu. Jadi anak SMA tawur itu sebenarnya wajar-wajar sekali. Nek orang tawur malah aneh. Orang malah aneh gitu loh. Dan lebih bodoh lagi, saya mendengar Ari Ginanjar telepon ke Dignas bahwa dia siap untuk me-ESQ-kan 2 SMA tadi. Ini juga tingkat jahiliyah yang tinggi. Gue tak kandani ya, nek ono SMA tawur, kui rasa kok jogo setahun kira-kira tawur meneh, ya lah. Sing kudu kok jogo ki SMA liyane. Nek sing kui mau orang mungkin tawur wis kapok-kapok, gitu ya. Engko 2 tahun meneh lagi tawur meneh. Sama dengan kalau hotel dibom, begitu dibom nggak usah dijaga. Karena tidak mungkin dibom meneh. Padahal Anda tahu kalau ada bom Marriott dibom, terus penjagaannya 5 kali lipat. Kalau tidak mungkin dibom. Pokok kopi itu kan bom, ngebom gol sing podo meneh gitu ya. Jadi ternyata intelijen kita pun tidak berpikir intelijen, gitu. Ketika saya bilang sama teman-teman Intel, itu Lamongan aman, udah nggak akan dibom. Terus dia ngomong ini, loh Cak, Lamongan itu kan pusat teroris. Dulu ya pikirannya sejenak, karena ngomong loh, teroris tidak mungkin ngebom kotanya sendiri. Jelas ya? Maka aman, gitu loh. Jadi kalau Anda mencuri, sembunyikanlah barang di tempat ramai, malah aman. Oh, jadi nek kue maling kan malah nungguan rame-rame malah ra ketara. Gitu loh. Ki sing penggaweane ngono tak kei joloro ya. Gitu ya. Oke, itu tambahan untuk campuran soal tabah dan soal sing negara-negara kue wis ngerti ya, wis ngerti apa sing kudu lakoni. Kowe lak pengen rada riak-riak sithik. Kata nek kue mikir kata Purworejo ning yo mikir nasional ngono.
ini jaket hijau ya gitu. Tapi ini Ansor gitu. Ansor kudu Nabi karo Fatayah gitu. Itu karena Nasihatul Aisyah ya. Maksudnya Nasihatul Aisyahnya? Nasihatul Aisyah. Nasi ayam bersimbol padi, menikah tiap hari. Lagi begini lagi piye, jadi nompak nolongson. Oke, mas yang kedua sebelah kiri, maju lagi mas, mikrofonnya dikasih.